Marten Inday dilahirkan di Doromena, Jayapura pada tanggal 16 Maret 1912. Sebelumnya pria yang akrab disapa Marten ini merupakan polisi Belanda yang kemudian berbalik mendukung Indonesia setelah bertemu dengan beberapa tahanan politik yang diasingkan di Digul. Salah satunya adalah Sugoro Atmoprasojo. Saat itu ia bertugas untuk menjaga para tahanan politik yang secara tidak langsung berhasil menumbuhkan jiwa nasionalismenya dalam pertempuran melawan penjajah. Jiwa nasionalismenya Marten memang tumbuh sangat kuat, namun beberapa upaya yang direncanakan olehnya dan puluhan anak buahnya dalam menangkap aparat pemerintah Belanda berulang kali gagal. Perjuangan Marten dalam membela tanah kelahirannya sempat gagal berkali-kali. Namun hal itu tidak menyurutkan niat dan semangat juang pria lulusan sekolah polisi di Sukabumi, tepatnya di Jawa Barat ini, menyerah dan tunduk pada musuh begitu saja. Pada tahun 1944, sekembalinya dari pengungsian di Australia selama 3 tahun, Marten ditunjuk sekutu untuk melatih anggota batalion Papua yang nantinya akan difungsikan sebagai tentara pelawan Jepang. Setahun berikutnya, ia diangkat sebagai kepala distrik Arso Yamai dan waris selama 2 tahun. Dalam tahun-tahun tersebut, Marten tak hanya tinggal diam, namun ia melakukan kontak terhadap mantan para pejuang Indonesia yang pernah ditahan di Digul. Dalam kontak tersebut, mereka merencanakan suatu pemberontakan untuk mengusir Belanda dari tanah Cendrawasih. Namun usaha mereka gagal ketika Belanda mencium gelagat Marten dan rencana mereka batal dieksekusi. Di tahun ia merangkap menjadi kepala distrik Arso Yamai dan waris. Tepatnya pada tahun 1946, Marten bergabung dengan sebuah organisasi politik bernama Komite Indonesia Merdeka atau KIM, yang kemudian dikenal dengan sebutan Partai Indonesia Merdeka. Saat menjabat sebagai ketua, Marten dan beberapa kepala suku yang ada di Papua menyampaikan protesnya terhadap pemerintah Belanda yang berencana memisahkan wilayah Irian Barat dari wilayah Kesatuan Indonesia. Mengetahui pihaknya membelot, Belanda menangkap Marten dan membuinya selama 3 tahun di Hulu Digul karena pasukan Belanda merasa dihianati oleh aksinya tersebut. Belum berhasil merebut Irian Barat untuk disatukan kembali dengan wilayah Kesatuan Indonesia. Pada tahun 1962, Marten bergerilya untuk menyelamatkan anggota RPKAD yang didaratkan di Papua selama masa Tri Komando Rakyat atau Trikora. Di tahun yang sama, Marten menyampaikan piagam Kota Baru yang berisi mengenai keinginan kuat penduduk Papua untuk tetap setia pada wilayah Kesatuan Indonesia. Berkat piagam tersebut, Marten dikirim ke New York untuk melakukan perundingan dengan utusan Belanda tentang pengembalian Irian Barat yang selama ini berada di bawah pemerintahan sementara PBB ke dalam wilayah Kesatuan Indonesia. Akhirnya dalam perundingan tersebut, Irian Barat resmi bergabung dengan wilayah Kesatuan Indonesia dan berganti nama menjadi Irian Jaya. Berkat jasanya itu, Marten diangkat sebagai anggota MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Sejak tahun 1963 hingga 1968. Tak hanya itu saja, ia juga diangkat sebagai kontrolir diperbantukan pada Residen Jayapura
dan berpangkat mayor tituler selama 20 tahun. Martin meninggal pada usia ke-74 tahun, tepatnya pada tanggal 17 Juli 1986. Berkat jasanya terhadap negara, Martin mendapatkan gelar pahlawan nasional pada tanggal 14 September 1993. Semoga bermanfaat.